hari Minggu adik-adik. Minggu ini kakak akan mengajak adik-adik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersukacita datang ke rumah Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Bersuka sebab Dia girangkanku. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kembali kami mendapat kesempatan untuk beribadah sekolah minggu hari ini. Bapak, Kau melayakan kami untuk dapat datang kepada Engkau. Kau juga mau memakai tubuh kami, lidah bibir, pendengaran kami, dan hati kami untuk selalu fokus tercurah kepada Engkau ya Bapak. Kau mau pakai hidup kami sehingga kami layak ada dan datang di rumah-Mu. Kau mau pimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita bersyukur dengan kemurahan hati Tuhan. Tuhan memberikan berkat-berkat kepada kita dalam kehidupan kita. Tuhan tidak membiarkan kita sendirian, tergeletak. Tuhan itu adalah Tuhan yang baik dan murah hati, menolong kita dalam situasi, kondisi apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Adik-adik, mari kita mau menyanyikan lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Karena kita mau bersukacita, kasih Tuhan ada di dalam hati kita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Ya, adik-adik, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang murah hati, selalu memberikan berkat kepada kita, tidak kekurangan suatu apapun. Maka alangkah indahnya jika kita mau menjadi saluran berkat bagi Tuhan. Dengan apa yang ada pada kita, bukan yang tidak ada pada kita. Ya, adik-adik dapat memberikan uang jajan adik-adik untuk persembahan kepada Tuhan. Atau jika ada teman-teman adik-adik yang membutuhkan pertolongan atau sesuatu, adik-adik dapat memberikannya. Bukan hanya materi ya adik-adik, tetapi rasa empati kepada teman-teman adik-adik itu juga. Adik-adik juga dapat mendoakan teman-teman adik-adik atau sanak saudara adik-adik yang terpapar COVID. Dengan berdoa bagi mereka, itu juga menandakan kemurahan hati. Kita menjadi saluran berkat bagi Tuhan. Mari adik-adik, kita mau menyanyikan pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Tuhan baik di dalam kehidupan kita.
Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Adik-adik, sekarang kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau dengar Tuhan mau menyampaikan apa pada kita pada hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita dengan suatu pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Selamat pagi adik-adik, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa yang surga, terima kasih ya Bapa untuk anugerah-Mu. Terima kasih kami boleh datang beribadah dan berdoa kepadamu. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengar. Pakailah hamba-Mu untuk dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, firman hari ini terambil dari kitab Injil Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Kakak akan membacakannya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai
roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Oke adik-adik, tema kita hari ini meski kecil tapi menjadi berkat. Firman Tuhan yang kita baca bercerita tentang Tuhan Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Berkali-kali kakak membaca firman Tuhan ini dan berkali-kali pula kakak merasakan sesuatu yang wow, peristiwa yang menakjubkan, luar biasa. Mari kita melihat beberapa hal. Pertama, situasinya sulit karena tanpa ada waktu persiapan kalau akan memberi makan begitu banyak orang. Tuhan Yesus bersama murid-muridnya saat itu ada seberang danau Galilea. Tempat itu tidak terlalu murid-murid kenal dengan baik. Sementara itu, hari Paskah sudah dekat. Hari Paskah adalah perayaan hari besar, hari pembebasan orang Israel dari penindasan Mesir. Waduh, masakan mereka akan memasuki hari raya yang besar dengan pengalaman kelaparan, gara-gara ikut Tuhan Yesus. Karena itu, ketika Tuhan Yesus berkata, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Filipus kebingungan, bingung, suatu yang mustahil rasanya. Terlalu banyak roti yang harus disediakan, bahkan seharga 200 dinar saja mungkin tidak cukup, biarpun dibagi secuil-secuil untuk setiap orang. 200 dinar kira-kira uang sekarang itu sekitar 20 juta. Lagi pula di mana toko roti yang punya persediaan roti sebanyak itu? Dan juga harus menyediakan roti sebanyak itu dalam waktu singkat. Yang kedua, yang ada cuma sedikit. Andreas menyampaikan, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Rupanya ada seorang anak kecil membawa bekal 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana cukup? Untuk anak itu saja pas-pasan barangkali. Tampaknya anak itu memberikan saja bekalnya ke murid-murid Tuhan Yesus. Dia sendiri juga nggak ngerti apa yang akan dipikirkan oleh Andreas, Filipus, dan murid Tuhan Yesus yang lain. Nah, kini 5 roti dan 2 ikan sudah berpindah tangan. Bukan lagi di tangan anak kecil itu, tapi di tangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan berbuat apa? Apa yang akan terjadi kemudian? Orang-orang tidak tahu. Anak kecil itu juga menanti dengan hati yang penasaran. Orang-orang yang lain juga demikian. Dan Tuhan Yesus menyuruh semua orang duduk. Di situ tempatnya ada rumput, mereka duduk di sana. Dan mereka semua menunggu apa yang akan diperbuat oleh Tuhan Yesus. Hening. Setelah itu, Tuhan Yesus mengucap syukur. Mulailah ia membagi-bagi. Luar biasa loh. Roti itu dan ikan itu tidak habis-habis. Seakan-akan tidak berkurang. Semua dapat bagian sampai kenyang. Tidak ada satupun yang terlewat. Bahkan sampai ada sisanya. Semua orang takjub. Sisanya 12 bakul. Mereka sekarang akan memasuki perayaan Paskah dengan pengalaman yang wow. Tuhan Yesus membebaskan mereka dari kebingungan dan kelaparan. Injil hari ini berbicara tentang hal yang indah. Hal yang luar biasa adik-adik. Sesuatu yang sedikit
yang kecil, bahkan seolah-olah tidak berarti. Namun ketika kita serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus, Tuhan bisa menjadikannya alat untuk mendatangkan berkat yang besar, bahkan luar biasa. Adik-adik juga bisa mempersembahkan uang jajan, perkataan yang menghibur dan menguatkan, doa bagi orang sakit, nyanyikan lagu, bermain musik, dan lain-lain. Semua bisa dipersembahkan kepada Tuhan untuk menjadikan berkat bagi banyak orang. Kemampuan kuasa Tuhan Yesus dapat memakai dan memberkati ketulusan dan kerelaan adik-adik mempersembahkan sesuatu yang kecil untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Oke adik-adik, ayat hafalan kita diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Kita akan membukanya. 2 Korintus 8 ayat 12. Kakak akan membacakannya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Oke adik-adik, ayat hafalan kita bisa adik-adik hafalkan dengan baik di rumah, biar menjadi berkat bagi kita. Sekarang kita akan mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Adik-adik bisa minta tolong Papa Mama untuk mentransfer ke rekening berikut. Oke, sekarang kita mau tutup ibadah ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang indah. Terima kasih kami sudah boleh memberikan persembahan kami. Kami belajar hari ini untuk boleh mempersembahkan persembahan berdasarkan apa yang ada pada kami. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu. Berkati persembahan ini dan pakai untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa.